Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Senang sekali bisa menjumpai Anda semua karena di acara ini kita bisa mengenal kuasa Tuhan, mengerti betapa dahsyatnya Tuhan Yesus atas hidup anak-anaknya yang mau percaya kepadanya. Siapakah tamu kita hari ini? Ini dia. Saya kedatangan tamu dari Karanganyar. Iya. Ini adalah Bapak Ibu Sundoro. Iya. Betul ya Pak ya? Iya. Luar biasa sudah mau datang di acara Zona Mujizat. Oke, sekarang prosesnya. Bapak Ibu dulu ngalami apa? Bapak Ibu sendiri ngalami apa dulu? Tentunya saya saat ini rindu sekali untuk bersaksi di tempat ini agar kita sungguh-sungguh menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Hidup saya mengalami tentang keuangan dan kondisi semuanya itu habis. Dalam arti habis itu mungkin namanya sudah habis ya Bu ya. Itu ya habis uang, habis rumah, habis tenaga, habis fasilitas. Pokoknya habis lah. Habis itu bisa dikatakan sampai minus, sampai minusnya berhutang maksudnya? nes itu pasti. Nes itu pasti panjang luar biasa. Saya mengalami tidak hanya cukup 1, 2, 3 tahun, tetapi 8 tahun. Ngalami debt collector nggak Bu? Wow, mengalami itu. Ngalami juga ya Bu? Mengalami itu. Jadi Satu paket itu ya biasanya satu utang dan paket. debt collector. Pokoknya waktu itu kehidupan saya itu mungkin bisa dikatakan orang lain itu sudah tidak mau mendekat dan bisa dikatakan sampah karena sudah nol itu tadi Bu, nol. Kalau di jurang itu paling bawah itu luar biasa. Itu nggak nol Bu, minus itu. Minus itu. Terus ya itu tadi kita terus bersyukur ketika saya mengalami masalah. Apa tadi nggak ada orang mendekat itu mereka terus menjauhi gitu, yang dulu teman jadi nggak menganggap lagi atau gimana? Ya mungkin karena kalau namanya orang sudah dinilai kita ini min tadi yang luar biasa itu kan, apalagi tentang kondisi keuangan kita hancur. Mungkin orang itu mendekat takut kalau nanti saya repotin, mungkin seperti itu. Nanti jangan-jangan saya ditembui lagi. Iya itu. Tapi berjalannya waktu dan masalah itu saya tetap Tuhan selalu memberikan saya terus kekuatan dan luar biasa selama saya proses itu saya nikmati. Nah, selama dalam kondisi berkekurangan, minus, itu usaha Ibu apa? Usahanya apa Pak? Maksudnya berusaha bagaimana gitu? Sedikit menambahkan Bu ya, apa yang disampaikan Ibu tadi di muka, karena bahasa kami kan di bawah tekanan itu hal yang merupakan problematika tersendiri dalam hidup berkeluarga itu kita rasakan. Ibaratnya kalau ada air dalam ember, setengah air dalam ember itu semakin ditekan tentunya akan naik. Kan filosofi itu yang kita pakai, artinya semakin banyak tekanan permasalahan itu semakin kita menjadi naik, adanya menumbuhkan kebangkitan apapun termasuk dalam iman kerohanian itu. Itu yang kita pegang terus, kita pegang teguh. Daya upaya yang awalnya tentunya itu tadi ditanyakan, bagaimana kok bisa diproses itu berkelanjutan dengan kebaikan. Nah itu bahasa pertanyaan yang kalau kami memaknainya kan kalimat retoris, kalimat yang tidak perlu jawaban, karena yang bisa menjawab adalah Tuhan. Kita berserah dengan apapun yang ada dalam kondisi yang tertekan tadi. Harapannya memang kita
totalitas menyampaikan keluhan-keluhan apa yang jadi permasalahan itu kepada Tuhan. Tapi sebelum ke Tuhan emang nggak ada kemana-mana gitu Pak? Upaya dan daya upaya yang dicapai itu tadi kita sudah sampaikan, banyaknya hutang-hutang yang kita terima itu kan ya karena mungkin apa langkah kita sendiri ya, kesalahan kita sendiri. Akhirnya jalan-jalan keluar ya nyun sewu, mohon maaf ya, tambal sulam, lubang sana tutup, lubang sini tutup. Tidak terlepas dari itu juga tentunya hal-hal yang di luar nalar kerohanian itu yang kita tempuh juga. Dengan pertimbangan, dengan ilustrasi, kalau bakmi itu ada bakmi instan langsung digodok dimakan bisa. Tentunya hal-hal yang instan itu yang mudah-mudahan kita juga, bahasa mudah-mudahan kan tidak pasti. Iya, betul. Karena kita tempuh juga itu, misalkan ke orang-orang pintar dukun dan sebagainya. Suatu Jawa Tengah itu sudah mungkin semua berapa orang pintar. Jadi pengen bayar instan kalau ini ya mereknya. Ternyata juga dalam konteks kesimpulan kok semakin lama menjauh dengan Tuhan, kok semakin tidak ada jalan keluar. Totalitas kita berserah saja kepada Tuhan dengan kepastian, dengan iman dan keyakinan ya. Hanya dengan Tuhan Yesus itu ada jalan keluar kan begitu. Amin. Jadi sudah jalan-jalan ke DKN itu banyak ya Pak? Ya, betul. Bisa dihitung Pak, ingat nggak Pak? Ya kalau dihitung itu ada 9-10 itu ada. 9-10 itu tempat misteri. Luar biasa. Ada hasilnya nggak Pak? Oh tidak ada hasilnya, tidak ada hasilnya, malah semakin dalam dan semakin terpuruk, tidak ada pemulihan. Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera, itu sama sekali tidak ada. Oke. Setelah balik ke Tuhan itu katakanlah mulai bergereja di keluarga Allah. Iya. Ibu bergereja keluarga Allah. Saya pengen tanya, yang ngajak ke keluarga Allah siapa Bu? Itu ada saudara saya itu waktu itu. Saya diajak di gereja keluarga Allah ini, dan saya langsung juga waktu itu respon, saya datang ke gereja keluarga Allah ini, dan ada sukacita, ada semangat. Kita tidak terfokus dengan masalah waktu itu. Saya ingat apa yang dikhotbahkan oleh Bapak Obaja, intinya kita jangan terfokus dengan masalah, tetapi tetaplah percaya dengan Tuhan Yesus. Tetapi itu secara teori, kalau praktek ya nggak mungkin nggak memikirkan masalah, tetapi tetap mau belajar dan percaya, mengimani apa yang disampaikan oleh Bapak Obaja, kita mau melakukan gitu. Jadi dan di gereja ini kan ada juga retreat encounter dulu. Jadi saya mendengarkan di gereja ini ada retreat encounter. Waktu itu saya semangat. Saya ikut retreat encounter 2 kali kalau tidak keliru itu. Di retreat encounter itu kan untuk masalah untuk pengampunan, pelepasan, dan hal yang lama-lama itu yang buruk, sampah-sampah itu sampah-sampah semuanya dibongkar di retreat encounter itu. Dan betul luar biasa di retreat encounter hari terakhir itu kan suruh menulis apa yang menjadi permasalahan, yang belenggu, yang masa lalu, suruh nulis, dan itu semua saya sampaikan ditulis semua, lepaskan semua, didoakan dan dibakar waktu itu. Dan terus waktu itu mulai mendekat Tuhan, mendekat. Itu luar biasa, ternyata di keluarga Allah ini merasa hangat dan sukacita terus, terbakar gitu ya. Terbakar. Di gereja imannya ini semakin tumbuh. Di gereja ini ada juga komsel. Saya juga ikut komsel. Setelah saya bergabung pastinya di komsel, makin dikuatkan. Di komsel itu kan di gereja juga disampaikan ada som itu. Pokoknya saya apa yang
adakan di gereja ini kok Pergerakan ikut, di gereja. ikut ya, Nah. nggak tahu nanti mau jadi apa gitu. Ternyata sekolah di SOM itu jadi KKS. Wah, jadi KKS akhirnya kan pasti kita masih apa ya, merasa belum percaya lah, mosok saya jadi KKS Kayak gitu, nggak layak gitu, apa nggak layak layak lah Tuhan gitu. gitu ya. Tapi kan melalui khotbah juga Pak Obaja kan, jangan menghakimi diri sendiri, jangan merasa tidak layak. Akhirnya kalau mindset pemikiran kita seperti itu terus, kita tidak maju, kita tidak maju, hanya menjadi anak Tuhan. Dan kapan kita harus siap melayani Tuhan? Betul. Jadi saya Jadi tidak semakin fokus ke masalah sendiri, iya, fokus ke diri sendiri, tapi harus iya, memberikan juga apa yang sudah betul. didapat. Ya. Ternyata juga semua saya ikuti, masalahnya lupa. Loh kok selesai sendiri gitu loh. Jadi pokoknya apa yang ada di gereja ini ikut. Ada juga doa semalam-malaman. Aha. Dulu masih di Miracle Night namanya ya, waktu saudara. itu doa Sebentar pondok lagi ada loh, Bu. miracle Minggu ya, depan ya, saudara. Minggu depan. Setiap hari Jumat hari malam. Jumat. Kalau mau datang boleh ya, dari jam 8. Iya, Sekarang maju, enggak maju. 10 lagi. Itu pokoknya apa yang di gereja ini ada, saya kok ikuti Bu, saya ikuti. Saya hanya merasa rindu terus, saya merasa pengen Haus lagi. dan lapar Iya, gitu ya istilahnya ya. itu akhirnya ya masalah itu ya itu tadi, kok entek ya, kok lupa, kok hilang gitu loh. Oh. Luar biasa. Terus berjalannya waktu kok indah. Secara keuangan juga terus meningkat. Secara keuangan, Tuhan Yesus kita ini luar biasa baik sekali Bu. Kenapa saya sampai ini ibarat karena sungguh dahsyat Tuhan Yesus memberkati hidup saya. Saya juga kedua-duanya saya sudah mempunyai penghasilan setiap bulan karena kita juga pegawai pemerintah. Tuhan juga memberkati, memulihkan keuangan kita. Tuhan juga memberikan kita, menyediakan rumah yang dari Jadi rumah nol. yang dulu pernah dijual gitu. Apalagi yang dulu dijual Bu, rumah. Ya, rumah, Kendaraan. kendaraan, gaji dijual. komplit itu. Jadi Itu dalam kurun waktu 8 tahun ya berarti. Terus 8 tahun Bu. setelah jalan-jalan ke orang-orang yang luar biasa itu katanya akhirnya balik ke Tuhan lagi, berserah total, Iya. dipulihkan. Bahkan sampai kayak nggak masuk akal, kayak nggak percaya saya sama suami. Misalnya apa toh Bu? Pak, coba diceritain yang tidak masuk akal itu apa? Yang tidak masuk akal dari contoh kecil dari yang tidak ada. Terus kalau merenung duduk di depan rumah, kok itu sudah ada rumah, ada mobil, ada kendaraan, sampai seperti itu. Itu dari yang ada, tidak ada menjadi ada. Hal-hal lain yang mungkin hanya sifatnya angan-angan. Kan kemarin 2020 itu kan tahun kemuliaan pada saat itu ya. Yeah. Tahun kemuliaan. Apa toh makna tahun kemuliaan itu? Ternyata Tuhan bukakan di saat pandemi, orang dalam dunia dalam kegelapan waktu itu kan. Kita ada terang Tuhan di situ. Apa ya maknanya kan begitu. Ternyata di saat pandemi ini kita punya usaha. Tuhan berikan kita usaha. Apa Bu itu toko roti. Saya punya usaha roti. Dan waktu itu nggak habis pikir saya. Basic saya juga bukan pengusaha, tetapi Tuhan berkati di waktu pandemi. Banyak orang yang mungkin mengeluh, yang susah, usahanya hilang, yang lemah semuanya. Tapi saya mengimani tahun kemuliaan Tuhan akan memulihkan keadaan itu. Terbukti. Saya diberi usaha itu. Kok bisa roti pilihannya itu kenapa? Apakah dapat hikmat atau apa? Ya saya rindu Bu, saya sudah
merasakan bahwa dan semuanya sudah terbukti hidup saya diberkati Tuhan. Saya ingin juga hidup saya ini menjadi berkat. Ada juga kenapa saya memilih roti itu, ada seseorang yang sebelah itu dekat rumah itu kan diistirahatkan dari perusahaan roti. Saya merasa ingin membantu mereka. Akhirnya mereka saya ajak untuk usaha dan semangat luar biasa. Waktu usaha ini diberikan Tuhan 2 tahun, hampir 2 tahun. Saya sudah mempunyai toko dan saya punya karyawan 12. Sekarang saya punya karyawan 12 dan peningkatan saya yang paling saya bahagia, merasa puas itu saya bisa memberikan perpuluhan itu nilainya itu enggak ratusan gitu loh. Bayangkan kalau dulu itu kenal Tuhan tapi enggak menangkap apa yang sudah Tuhan firmankan, menangkap rema, apalagi perpuluhan. Enggak ngerti tapi enggak mau melakukan itu. Dan waktu itu kan dengan nilai mungkin di bawah ratusan, kita enggak setia, kita enggak mau memberikan. Tetapi di pandemi itu Tuhan berikan usaha dan memulihkan semuanya, enggak habis pikir, sampai punya karyawan bagi saya banyak. Itu saya mulai taat memberikan perpuluhan, nilainya itu jutaan, kalau ratus saya kok enggak puas gitu. Itu jadi kebaikan Tuhan Yesus luar biasa. Dipulihkan ketika kita jangan terfokus dengan masalah, percaya di gereja ini luar biasa. Ketika tidak hanya cukup mendengar tetapi mau tangkap rema itu dan imani, semuanya itu pasti Tuhan berikan. Ibu punya rema khusus yang dibagikan sama Pastor Obadjah selama ibadah, punya rema khusus? Waktu itu tadi disampaikan suami bahwa Yesaya 60 itu akan digenapi tahun kemuliaan. Kemuliaan itu apa? Saya juga yang penting pokoknya saya setiap berdoa itu saya tangkap, saya praktekkan. Terakhir tahun kemuliaan itu pasti, Bu. Itu ternyata juga terjadi dalam hidup saya di Yesaya 60 ayat 1 sampai 2, yaitu kemuliaan bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sungguh luar biasa. Ini dipegang bener nih. Pegang pokoknya. Terakhir diperkatakan doa, terus enggak, Bu? Perkatakan. Itu saya perkatakan karena saya belajar untuk mempraktekkan juga. Bapak Obadjah kalau mengajak itu enggak setengah-setengah tapi sampai gini itu. Saya praktek. Mana Pak itu. Ternyata ya kayak mimpi tadi suami menyampaikan, kayak mimpi dulu 000 sampai bisa dikatakan sampah tapi punya rumah. Sekarang teman-teman yang menjauhi bisa mendekat lagi. Justru sebaliknya. Dulu mungkin saya minta tolong mereka dan mungkin nggak pasti menolong, menjauh. Tapi sekarang sebaliknya, mereka juga mulai untuk perlu dibantu dan ditolong gitu loh. Jadi kayak diputar balik itulah. Dengan Semua Tuhan tuh kayak karena gitu. ya karena Tuhan kita Yesus Bapak Kristus. mau nambahin sebelum selesai? Dan belum terhenti sampai di situ ya Bu ya. Di 2021 kalau boleh menambahkan, tahun Roh Kudus kan waktu itu. Mana tahun Roh Kudus itu yang bagaimana Tuhan akan bawa anaknya terus naik dan tidak turun, terus jadi kepala dan bukan ekor. Dan itu terbukti. Kebetulan kami di jajaran pemerintahan juga, di kedinasan,
kita tangkap juga itu. Ternyata juga di tahun 2021 bulan 21. Agustus, September itu secara bersama dalam rentang waktu 2 bulan kan Kena eselon. terus dibawa naik Tuhan, Oh. terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan head, itu terbukti gitu. Nah, itu suatu hal Luar yang kita syukuri. biasa. Ternyata Tuhan Yesus itu luar biasa begitu. Mantap. Enggak. Jadi jangan ragu-ragu saudara. Iya. Bersama Tuhan Yesus itu ada jalan, Pasti. kepastian, Kasihan kepala bukan ekor itu pasti terjadi. Pasti. terjadi. Yang terjatuh sampai tergeletak pun Tuhan sanggup membangkitkan lagi. Betul ya Pak ya? Amin. Luar Betul biasa. sekali. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang Sama-sama. sudah menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan kita Yesus Iya. Kristus. Luar biasa. Saudara, itulah kesaksian beliau bagaimana dahsyatnya kuasa Tuhan atas kehidupannya. Dari minus, nes, bisa diangkat Tuhan kembali ketika mau percaya sepenuhnya. Jangan percaya setengah-setengah, tapi harus sepenuhnya. Pegang rema, apa yang dikatakan gembala sidang, apa yang Tuhan ingin kehendaki dalam hidup kita lakukan. Maka pertolongan itu pasti datang. Kalau Bapak Ibu Sundoro bisa ditolong Tuhan, saya percaya Bapak Ibu yang di rumah, saudara sekalian pasti ditolong, karena saya pun juga pernah merasakan bagaimana dahsyatnya ditolong Tuhan luar biasa. Jangan pernah ragukan, ayo kalau mau kenal Tuhan Yesus bisa datang ke gereja keluarga Allah. Ada pengurapan luar biasa, ada lawatan luar biasa yang bisa membuat hati yang sedih ataupun hati yang tertekan ataupun hati yang sedang gundah gulana menghadapi masalah, nggak tahu lagi harus apa, ayo datang. Ada Tuhan yang sanggup menolong hidup Bapak Ibu sekalian, saudara semua. Sampai di sini acara Zona Mukjizat. Tuhan Yesus memberkati.